Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Riani Pulungan SPD. Saya adalah guru di SDN Cengkareng Timur 07 Pati, sekaligus mahasiswi PPG Uniped Bantara Sukoharjo dalam jabatan 2021 Angkatan 4. Halo anak-anak kelas 4, kembali lagi belajar bersama Bu Ade. Nah, anak-anak, hari Jumat tanggal 22 Oktober tahun 2021, kita akan kembali belajar tatap maya. Bu Guru ucapkan salam setulus hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, student. Good afternoon, teacher. How are you today? I'm fine, thanks. And you? I am fine, thank you. Nah, anak-anak hebat. Sudah pada ngisi link presensi belum, nak? Sudah, Yang Bu. sudah Ibu bagikan di WA group. Oke, Sudah, Bu. terima kasih. Nah, sekarang Bu Guru cek kehadirannya lagi ya, nak. Naila, Hadir, Bu. sebelum kita melakukan pembelajaran kita kali ini, marilah kita sama-sama berdoa dipimpin oleh Ketua Kelas Mirza, dipersilakan. Satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari, berbunyi semua. Angkat tanganmu, lalu kita berdoa. Angkat kananmu, angkat kirimu, kita satukan lalu berdoa, lalu berdoa, lalu berdoa. Oke, terima kasih Mirza. Sekarang, sebelum melakukan pembelajaran, Bu Guru akan memberikan tata tertib dalam pembelajaran tatap maya. Yang pertama, kalian wajib on kamera. Yang kedua, raise hand, mengklik tombol raise hand apabila ingin ada yang ditanyakan. Yang ketiga, wajib mematikan mute. Bisa anak-anak hebat? Bisa, Bu. Tata tertib ini Ibu buat agar pembelajaran tatap maya kali ini berjalan dengan lancar. Nah, sebelum pembelajaran, tadi Bu Guru minta tolong sama kalian tiap hari harus wajib membaca untuk menambah wawasan selain belajar akademik. Sudahkah kalian membaca? Sudah, Bu. Sudah membaca. Oke, Putra. Bu Guru ingin tanya nih. Apa yang tergambar pada sampul bukumu, Putra? Warna hijau. Apa judul bukumu yang tadi kamu baca, nak? Si Kancil dan Keong. Kira-kira buku itu bercerita tentang apa, nak? Si Kancil yang sedang berlari dari kumpulan macan. Lalu Kancil bertemu dengan suatu tempat, yaitu belahan parit yang sangat besar. Terdapat banyak sekali keong. Nah, si Kancil langsung menantang keong tersebut untuk berlomba lari. Nah, karena si keong lambat, tapi dia merencanakan sesuatu agar si Kancil bisa kalah. Setelah itu, esok paginya perlombaan pun dimulai. Kancil dengan keong bersiap-siap untuk balapan. Nah, teman-temannya keong berkumpul di pinggir sungai. Nah, setelah Kancil memulai perlombaannya, Kancil berlari kencang. Lalu saat Kancil menoleh ke depan lagi, si Kancil melihat ada keong. Nah, dia berpikir keong itu adalah keong yang tadi di belakang. Nah, si Kancil tersebut terus berlari sehingga dia tercebur ke dalam jurang sungai yang sangat dalam. Dan Kancil pun insaf. Selesai. Oke, terima kasih Putra. Nah, anak-anak hebat Ibu, pernahkah kamu membaca buku cerita yang seperti Putra? Oke, yuk beri aplaus untuk Putra.
Oke, tujuan pembelajaran kali ini, setelah menyimak video pembelajaran, siswa dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks, mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasa sendiri. Setelah melakukan percobaan tentang cahaya, mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Selanjutnya, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Oke, sekarang kalian simak dulu ya nak video pembelajarannya. Wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Lina. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks non-fiksi. Apakah yang dimaksud dengan cerita non-fiksi? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata fiksi berarti rekaan, khayalan yang tidak berdasarkan kisah nyata. Jadi, cerita fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi penulis. Adapun contoh cerita non-fiksi adalah berita, skripsi, buku harian, laporan pengamatan, dan resensi buku. Oke, sekarang Bu Guru ingin tanya nih nak, apa sih dalam video pembelajaran tersebut yang kalian dapat? Mirza, ya nak? Video tersebut adalah cerita non-fiksi dan cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita yang khayalan atau imajinasi, sedangkan cerita fiksi adalah cerita yang nyata. Oke, terima kasih anak hebat Ibu. Marilah kita melakukan ice breaking, yaitu tepuk salut. Bisa anak-anak hebat Ibu? Bisa, Bu. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih anak hebat. Sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Setiap hari kita merasakan manfaat cahaya. Di tempat terang, kita dapat melihat cahaya secara jelas. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Sumber cahaya terbesar yang memancarkan cahayanya ke bumi adalah matahari. Sumber cahaya adalah benda-benda yang akan memancarkan cahaya. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang dapat dilihat paling jelas adalah cahaya yang merambat lurus. Sifat cahaya merambat lurus dapat dilihat dari percobaan berikut. Percobaan tersebut menggunakan 3 karton tebal dan juga lilin. Masing-masing karton tebal tersebut dilubangi karton tengahnya. Kemudian diletakkan pada posisi lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Ketika diperhatikan, berdasarkan percobaan tersebut dapat diketahui bahwa ketika posisi ketiga lubang dalam satu garis lurus cahaya di lilin dapat terlihat maka dapat kita simpulkan bahwa cahaya merambat lurus menyebabkan terbentuknya bayangan dari benda yang terkena cahaya. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya menembus benda bening. Sifat cahaya menembus benda bening dapat dilihat dari percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan lainnya. Letakkan seperti pada gambar, lalu arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang akan terjadi. Di sini kita akan melihat gelas kaca bening dapat ditembus oleh cahaya senter tersebut. Cahaya dapat dipantulkan. Sifat cahaya yang ketiga ini bisa kita buktikan dengan melakukan percobaan menggunakan cermin datar dan juga senter. Coba kita pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Ketika cermin terkena cahaya, maka cahaya tersebut akan dipantulkan. Cahaya yang keempat, yaitu cahaya dapat dibiaskan.
Pembuktian cahaya ini kita bisa lakukan dengan percobaan. Pertama-tama, masukkan pensil yang sudah terisi air tersebut, lalu kita amati apa yang akan terjadi jika kita lihat dari samping luar gelas. Maka, pensil akan terlihat seperti patah. Hal ini terjadi karena ada peristiwa pembelokan cahaya setelah melalui medium rambat yang disebut pembiasan cahaya. Selanjutnya, Bu Guru mau tanya, ada berapa sifat-sifat cahaya, Nak? Ada 4, Bu. Pintar, anak hebat. Kalau yang pertama apa? Cahaya dapat merambat Ya, pintar. Yang kedua? Cahaya dapat Cahaya, Iya, yang ketiga? cahaya dapat menembus pandang. Benda bening, pintar. Yang keempat? Cahaya dapat menembus benda bening. Dapat dibiaskan. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Nah, dari pembelajaran tentang cerita non-fiksi, sifat-sifat cahaya, ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti anak-anak hebat? Oke, di Google Classroom, Bu Ade sudah menyiapkan soal di LKPD di Google Classroom. Oke, dibuka LKPD-nya, Nak. Kerjakan dulu ya, Nak, LKPD-nya. Baik, Bu. Sudah selesai, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih. Nah, di LKPD tadi ada dua tipe. Yang pertama, tugas mandiri. Yang kedua, tugas kelompok. Nah, tadi kan kalian sudah melakukan tugas kelompok. Sudah kan? Sudah, Nak? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. sekarang LKPD yang pertama. Dibuka yuk. Yang nomor 1, Nak. Jawabannya apa? Percobaan ini membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Oke, terima kasih Putra. Yang kedua, kelompoknya Naila. Percobaan di atas merupakan contoh cahaya dapat menembus benda bening. Oke, terima kasih anak-anak hebat Ibu. Jadi kesimpulan pembelajaran kita kali ini yaitu teks fiksi adalah karya sastra berisi berbagai cerita, rekaan, dan bukan berdasarkan kejadian nyata. Yang kedua, teks non-fiksi adalah tulisan berbasis data dan fakta sebenarnya. Yang ketiga, sifat-sifat cahaya ada 4, diantaranya sifat cahaya dapat merambat lurus, sifat cahaya dapat menembus benda bening, sifat cahaya dapat dipantulkan, dan yang terakhir sifat cahaya dapat dibiaskan. Di masa pandemik ini, kita tetap menjaga 4M. Yang pertama, apa itu, Nak? Memakai masker. Oke, yang kedua, Jaga jarak. oke, pintar. Yang ketiga, Jaga jarak. menghindari kerumunan. Yang keempat, Melakukan pola hidup sehat. ya, melakukan pola hidup sehat seperti berolahraga dan makan makanan yang Gizi. Bisa ada anak hebat Ibu? Bisa. Nah, karena diawali tadi dengan doa, maka diakhiri dengan doa. Mirza, pimpin doanya, Nak. Nah, tadi kan kalian sudah mengerjakan LKPD, Nak. Nanti kalian upload ya, Nak, tugasnya di Google Classroom. Dan di Google Classroom sudah Bu Guru berikan tugas kuis interaktif dan tugas formatif. Nanti kalian kerjakan karena kuis interaktif itu dikasih waktu. Setelah ini kalian kerjakan tes formatifnya sama kuis interaktif. Bisa anak-anak hebat? Bisa, Bu. Nah, Bisa, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.